Halo sahabat MITS Learning, berjumpa lagi dengan saya, Naulia Finarti, kali ini di materi Enterprise System. Nah, di materi ini ada dua submateri. Yang pertama adalah Transaction Processing Systems, atau bahasa Indonesianya yaitu Sistem Pemrosesan Transaksi. Sedangkan submateri yang kedua yaitu Enterprise Resource Planning, atau sistem informasi yang digunakan untuk perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, video pertama kali ini akan berfokus pada Transaction Processing System terlebih dahulu. Pertama-tama kita menjelaskan tentang definisi dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Nah, ini hampir sama dengan definisi dari sistem informasi in general, yaitu sekumpulan dari people, procedure, software, database, dan devices. Namun kali ini tujuannya lebih spesifik, yaitu khusus untuk merekam atau menyimpan transaksi bisnis yang sudah komplit atau yang sudah selesai ya. Nah, ini definisi menurut Stair and Reynolds. Sedangkan definisi dari TPS menurut O'Brien, yaitu Cross-Functional Information Systems. Nah, ini di sini bedanya. Sistem informasi yang digunakan lintas fungsional, atau misalnya dalam suatu organisasi bisnis, fungsional ini dikenal dengan divisi misalnya, atau departemen, yang mana tujuannya adalah memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis yang sedang berlangsung day to day. Nah, ini hampir sama ya definisinya antara Stay and Reynolds maupun O'Brien. Intinya sih adalah sistem informasi yang digunakan untuk memproses dan menyimpan transaksi bisnis. Tapi sebelumnya kita perlu memahami dulu nih, transaksi di sini arti katanya apa? Karena kan seperti yang kita tahu, berbeda skop bisnisnya, maka berbeda pula nih definisi transaksinya. Nah, kali ini yang dimaksud dengan transaksi dalam skopnya O'Brien maupun Stay and Reynolds adalah events yang merupakan bagian dari bisnis. Contohnya adalah sales, penjualan, purchase, pembelian, atau deposit, atau withdrawals, penarikan, refunds, maupun payments, atau pembayaran. Jadi ini adalah skop dari transaction yang dibahas dalam TPS ini. Berikutnya ini adalah karakteristik dari TPS. Seperti yang kita tahu, segitiga di sini ini adalah representasi dari segitiga manajemen, namun dari sudut pandang sistem informasi. Jadi bagian yang paling dasar adalah operational, bagian tengah adalah tactical, sedangkan yang bagian atas di sini adalah strategic. Nah, seperti yang kita lihat di sini, TPS berada di layer paling bawah, artinya adalah layer operational, yang memiliki ciri seperti rutin dilakukan. Jadi dia akan dijalankan atau disimpan day-to-day operations. Jadi setiap hari atau setiap kali transaksi itu berlangsung. Jadi misalnya dalam satu hari ada 20 transaksi, maka dia akan memasukkan data 20 kali. Lalu ciri yang kedua adalah semakin sedikit memberikan keputusan, hampir tidak ada decision. Karena semuanya sudah ada SOP-nya, sudah ada alurnya, sehingga decision akan sangat sedikit perannya di sini. Decision support akan lebih banyak di level tactical dan lebih banyak lagi di level strategic atau level yang atas. Berikutnya, TPS paling sering memasukkan maupun mengeprint atau mengeluarkan data. Jadi input and output-nya dia lebih banyak ketimbang yang strategical. Ya, karena memang tujuannya dari TPS adalah merekam atau memasukkan data tersebut. Yang terakhir adalah semakin sederhana. Jadi TPS ini karena sudah ada alurnya, sudah ada prosedurnya secara fix, dan juga attachment-nya atau dokumen-dokumen pelengkapnya sudah ditetapkan ya. Jadi kita semakin sederhana dan hanya tinggal mengikuti alurnya saja. Berikutnya adalah tentang metode pemrosesan transaksi yang tradisional. Di sini nanti akan ada dua jenisnya. Yang pertama adalah batch processing atau menunggu sampai batch tertentu. Batch di sini artinya adalah kelompok atau sejumlah data atau sejumlah waktu tertentu.
Jadi sistem batch processing ini akan menunggu sampai terakumulasi berdasarkan waktu. Misalnya saja kita mau transfer uang lintas bank dalam jumlah besar ya. Biasanya di sana tidak langsung real time, melainkan menunggu sampai di atas jam 10 pagi atau di atas jam 12 malam, baru transaksi itu selesai dilakukan. Atau ada juga contohnya yang menunggu sampai jumlah tertentu. Misalnya menunggu sampai 10 dulu, seperti imunisasi misalnya. Lalu setelah 10 terkumpul, baru dilakukan transaksinya. Berikutnya jenis yang kedua, selain batch, yaitu Online Transaction Processing System atau OLTP. Nah, di sini dia transaksinya akan diproses immediately, jadi saat itu juga nggak pakai delay waktu atau delay kuantitas tertentu. Misalnya saja, ini sering ya, contohnya seperti isi pulsa. Kalau kita beli pulsa ya udah langsung pulsanya datang beberapa menit kemudian, nggak pakai nunggu sampai sejumlah tertentu atau waktu tertentu. Atau bayar PDAM, bayar BPJS, jadi transaksinya langsung pada saat itu juga. Itu dinamakan OLTP. Nah, berikutnya adalah contoh TPS dalam kasus perusahaan e-commerce. Nah, di sini ada sebuah bagan, kelebihan satu. Nah, bagian ini contohnya adalah proses jual beli yang tentu kita sudah dekat gitu ya dengan ruang lingkup ini. Misalnya kita sebagai customer, maka di sini kita startnya. Ketika kita sudah memilih-milih barang apa yang akan kita beli, maka kita melakukan customer order request. Setelah itu akan dilakukan order entry, di mana di sini akan dicek mengenai status inventory-nya cukup atau enggak. Misalnya kita mau beli 2 kodi, apakah di gudang memang ada 2 kodi dengan spesifikasi tersebut. Kalau misalnya sudah ada, ready, maka dilakukan shipment planning. Misalnya saja, barang ini akan dikirim dengan shipping company A yang akan datang seminggu lagi, misalnya seperti itu. Kalau sudah barangnya tadi di-load dan kurirnya datang ke company-nya untuk mengambil atau mengeksekusi shipment yang sudah diorder, lalu setelah diambil oleh kurirnya, maka inventory statusnya akan berkurang. Misalnya tadi saya beli 2 kodi, yang misalnya di gudang tadi awalnya ada 500, sekarang berubah menjadi 500 minus 2 kodi, karena sudah dikirimkan ke pelanggan. Nah, kalau sudah ordernya dikirimkan, maka company atau penjualnya akan mengirimkan invoice atau tagihan ke customer. Jadi tagihannya misalnya 20 kodi, sedangkan harga per kodinya sekian, maka tagihannya adalah sekian. Lalu juga ada biaya pengiriman dan asuransi misalnya, sehingga di sana ada sejumlah uang yang harus dibayar oleh customer. Ini namanya adalah accounts receivable. Dan setelah melakukan pembayaran, maka sudah lunas, atau misalnya pembayarannya dilakukan per term atau dicicil berapa kali. Nah, di sini ada kesepakatannya. Setelah itu akan diupdate kepada General Ledger. General Ledger ini buku besar akuntansi ya. Lalu akan dicek. Setelah itu di sini juga ada proses untuk pengisian kembali inventory. Jadi misalnya tadi inventory-nya sudah akan habis nih, tinggal 10 unit saja. Maka company tersebut harus mengisi ulang kan dengan cara misalnya order sejumlah sekian truk ke supplier. Nah, ini dimulai dari bullet yang ini, employee melakukan purchase order mengenai raw material, lalu spare part untuk mengisi ulang inventory-nya ke supplier-nya. Setelah supplier tersebut mengirimkan material atau barang yang dipesan dan juga invoice-nya, maka company tersebut menerima bendanya atau barangnya dan menerima notice. Dia juga sudah menerima invoice-nya. Setelah itu muncullah accounts payable atau sejumlah uang dan barang yang harus dibayar oleh company tersebut kepada supplier.
Nah, ini kebalikannya sama account receivable ya. Kalau receivable berarti company menerima uang dari customer. Kalau accounts payable adalah company harus membayar sejumlah sekian kepada supplier atas barang yang sudah dipesan. Nah, baik accounts receivable maupun accounts payable nanti akan dicatat secara time. Waktunya juga akan dicatat dengan detail pada general ledger agar sinkron dan transparan. Nah, dalam proses bisnis tersebut ada 3 TPS. Yang pertama adalah order processing system, adalah bagian di sini. Bagian ketika di mana customer melangsungkan atau membeli barang dari sebuah penjual atau company. Lalu TPS yang kedua ada di bagian ini, jadi accounting system, di mana company akan tracing accounts payable sama accounts receivable-nya dan memastikan bahwa top profit ya, dan juga di sanalah sumber untuk payroll, penggajian karyawannya berdasarkan time cards dan paycheck. Dan TPS yang ketiga adalah purchasing system, yaitu aktivitas di mana company melakukan kula atau pembelian kembali ke supplier dalam rangka untuk mengisi ulang inventorinya. Nah, di sini adalah 3 contoh TPS dalam skop perusahaan e-commerce. Berikutnya adalah keuntungan kompetitif kita menerapkan TPS. Ini sebenarnya ada banyak, tapi hanya 3 contohnya. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan meningkat. Kok bisa meningkat? Karena setiap transaksi akan dicatat dan disimpan, dan selamanya akan diingat oleh sistem informasi tersebut. Karena seperti yang kita tahu ya, sistem informasi memiliki sebuah database. Dan nanti ketika pelanggan tersebut melangsungkan pembelian kembali di kemudian hari, mereka akan diingat, oh pelanggan ini kan sukanya misalnya tema produk anak-anak, atau misalnya suka pada produk yang bertema kesehatan. Sehingga di sana pelanggan merasa dipahami dan dimengerti oleh sistemnya. Ya memang karena masih diingat gitu data-data yang kemarin sudah dibeli. Berikutnya adalah layanan prima untuk pelanggan. Misalnya saja ini sistem tracking pengiriman barang dari kota A ke kota B. Seperti yang sudah ada di sekarang ya, kalau misalnya kita menunggu barang kita datang di rumah, itu akan terlihat perpindahannya antara satu node ke node yang lain. Misalnya mengirim barang dari Jakarta ke Surabaya, akan kita bisa lihat jam berapa dia di kota A, di kota B, di kota C, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan kita dan kredibilitas dari shipping company-nya. Kok bisa meningkatkan kepercayaan? Iya, karena kita yakin bahwa barang tersebut memang berpindah dari Jakarta ke Surabaya. Lalu hubungan yang lebih baik dengan supplier. Nah, ini sudut pandang yang lain. Jadi kalau misalnya yang customer tadi adalah sudut pandang downstream antara company dengan customer. Tapi kalau yang ini adalah keuntungan kompetitif dari sisi upstream, yaitu hubungan antara company dengan suppliernya. Biasanya supplier-supplier ini akan encourage pelanggannya yang berupa company untuk membeli dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Dengan cara misalnya memberikan diskon khusus, kalau misalnya meningkatkan kuantitas pembelian, atau membeli di tanggal-tanggal tertentu. Jadi ini memudahkan supplier untuk merencanakan bagaimana nanti ke depannya agar dia tidak kehabisan inventory untuk dirinya sendiri. Misalnya saja, supplier A memberikan diskon 20% untuk pembelian di atas 100 item dan jauh-jauh hari, misalnya jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri atau hari libur besar. Nah, berikutnya rangkuman ini apa saja yang sudah kita pelajari di video ini. Yang pertama adalah definisi dan inti dari TPS, yaitu pencatatan yang rutin dan menyediakan untuk proses berikutnya, misalnya di tactical atau di strategical. Lalu kita tadi juga membahas tentang metode pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah batch processing yang menunggu sampai kuantitas tertentu atau waktu tertentu. Lalu OLTP yang diproses immediately tanpa harus menunggu dan langsung real time. Dan 3 contoh TPS dalam skop perusahaan e-commerce. Dan yang terakhir tadi adalah keuntungan kompetitif TPS, baik dari sisi downstream maupun upstream.
Berikutnya kita akan ke video kedua, Enterprise Resource Planning. Dan ini adalah referensinya. Dan terima kasih.